Kebaktian ibadah Natal kita pada saat malam hari ini. Tertib acara perayaan Natal Komunitas Pedagang Sekali dengan Komisi 13 Desember 2025 dengan tema Bersama Keluarga Bersinar untuk Tuhan. Filipi 2 ayat 15. Subtema Kebersamaan Natal menjadikan kita terang bagi sekeliling. Acara pembukaan kata sambutan mewakili kaum bapak. Untuk itu kami persilakan langsung untuk Bapak Caca. Shalom. Yang kami hormati sahabat kita juga ya, sama orang tua kami yang kami hormati serta anak-anak kami yang kami sayangi. Puji Tuhan pada hari ini bisa berkumpul untuk merayakan Natal Komunitas Pedagang Sehati. Mengati mati Tuhan alani terus niroha ku terlaksana natalon nape geleng dobe. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa ikut usul, tapi yang ini kita pertahankan dulu. Jadi yang kita dibaca kon pada sada rodokmu tersubuh oleh berbeda, ada yang ikut roka itu baru utama apalagi dibaca. Jadi yang masuk kanan keluar kiri lah. Saling memaafkan. Mudah-mudahan Natal-Natal ke depan lebih besar lagi. Mungkin kita bantu sehingga di gedung. Jadi, ayah bikin suami ini kita ada semua itu orang kita sambutan. Ya, puji Tuhan lah. Nasrohata. Mudah-mudahan kita di tahun 2026 apalagi anak berbaca kita puji Tuhan sudiakan tidak terlaku. Pasarung dekat anak konon lepas sekolah ini akhirnya tujuan tak. Jadi kita boleh warung pihak kesalahan antara kawan ke kawan saling memaafkan lah. Akhirnya jadi baca kon. Jadi harus sambutan orang soal kisah bah. Sukses Mahita sendiri, selamat hari Natal dan menjelang tahun baru Duita Saluna. Oke, Horas. Horas. Perwakili kaum ibu, silakan buat Mama Mitra. Ketua kelas. Ketua kelas. Shalom. Shalom. Kurang kuat. Shalom. Terima kasih kita panjat kepada Tuhan, di mana kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal. Biarpun kecil-kecilan seperti kata Lito, Caca, tapi hati kita tetap gembira. Yang kami hormatin, Lito Dharma dan kakak yang kami sayangi, itu juga yang paling kami bangga-banggakan buat para suami-suami kami. Terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih buat kita juga para deski-deski. Gak nyangka bisa merayakan seperti ini. Dari awal sepertinya kita mengatakan main-main, ternyata bisa seperti ini juga. Terima kasih. Semoga kedepannya seperti dibilang Caca, mudah-mudahan kita bisa dapat tahun depan di gedung kita merayakannya. Jadi nggak panjang, ini aja. Semoga kita juga sehat-sehat, diberi berkat sama kita. Ya, cuma itulah, terima kasih. Amin. Selamat Natal buat kita semuanya. Selamat Natal. Kurang kuat. Selamat Natal. Selamat Natal. Kita masuk ke acara inti, yaitu acara kebaktian. Kita akan sebelum memulai ibadah kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh kita mulai.
tua, hai mari berhimpun. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Natal telah tiba, hari kelahiran Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Panjatkanlah syukur kepadanya karena kasih-Nya yang nyata pada kita. Kemuliaan bagi Allah, Putra dan Roh Kudus di tempat maha tinggi. Amin. Persiapkanlah segala jiwa dan ragamu untuk memuliakannya, sebab banyak berkat dan karunia-Nya untuk kita semua. Terpujilah Tuhan Allah dengan segenap ragaku dan seluruh jiwaku. Pujilah Tuhan Allah dan beritakanlah kabar keselamatan ini ke seluruh bangsa-bangsa di dunia. Terpujilah Tuhan Allah dengan segenap ragaku dan seluruh jiwaku. Nyanyikanlah lagu baru untuk Tuhan. Mainkanlah seruling dan kecapi kepadanya, wahai semua bangsa. dipenuhi berbagai kekerasan, ketidakpastian, dan keputusasaan. Jeritan para pengungsi terdengar di balik tenda yang penuh keprihatinan. Maka penguasa lupa untuk siapa mereka ada di surga. Di instansi-instansi untuk mencari kerja, tapi banyak yang sia-sia. Di ujung jalan pengemis tua mengais sampah, kalau ada
sisa-sisa makanan pesta Natal di malam, banyak pemuda ketakutan menghadapi masa depan dan lari bergelut dengan narkoba. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Hai jiwaku, ceritakanlah dengan jujur kepada Tuhan. Hari ini pun aku akan mengaku kepada Tuhan akan pelanggaranku berbuat selama ini. Sesungguhnya terang yang besar telah menerobos masuk memberi harapan bagi gelapnya jagat. Surya pagi dari tempat yang tinggi telah menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera di dalam kasih Kristus Yesus. Allah yang melawat kita dalam peristiwa Natal ini, kiranya memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara, sebab Tuhan itu baik kepada semua orang. Amin. Kita bernyanyi dan dikidungi jemaat nomor 120 ayat 1 dan 3. Hai siarkan ini. Bersiap-siap mengikuti kaum Bapak. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Yang indah dan rendah sampai menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ikuti kaum Bapak. Ayo, kaum Bapak semuanya maju. Semuanya. Markus nak, kalian juga Pak Pengkhotbah juga. Bagi jajan ya. Masih. Ayo, Bapak yang atas dibaca. Kaum Bapak yang bagian atas yang dibaca, yang di bawah Bapak. Sebagian bawah. Markus, nak, ayo nak. Dek. Biar Tuhan itu apa pasir. Geserlah ke apa juga depan Kak. Marilah kita dengarkan liturgi kaum Bapak. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku. Nanti mundur. Naikkan, demikianlah firman Tuhan yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Untuk memberikan kepada depan yang penuh harapan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu angkat tidak kembali untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat, atau Allah Amor yang punya kalian. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Maju, mundur ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenaan kepadanya apabila ia jatuh. Tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bernyanyi dari buku ND 858 ayat 1. Amin. Haleluya. Liturgi kaum ibu. Semuanya. Ya, 10. Gak ada 2 lagi. Tidak apa-apa. Ayo. Jadi yang di bawah tadi ya. Ayo, Jenina. Jenina. Biar masuk dulu, sampai ini depan dulu. Ayo, siapa lagi nak Jenny? Marilah kita dengarkan liturgi kaum ibu. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya.
Amsal 11 ayat 25. Siapa yang memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang dikehendaki. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada tempat, berarti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang yang menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Amsal 21 ayat 10. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah dan dikami Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Kita dengarkan lagu persembahan dari Bolu Utara dari Putri Abigail Opung Sungguh. Putri. Ya.
Puji nama Tuhan. Mudah-mudahan tahun depan banyak lagi anak-anak kita yang mempersembahkan pujian ya. Kita lanjutkan acara kita. Kita dengarkan liturgi anak-anak. Semua anak-anak kami maju ke depan karena liturginya liturgi masing-masing. Liturgi yang ada di gerejanya, liturgi yang ada di sekolahnya. Ayo semua anak-anak. Semua anak-anak. Ayo. Ayo sampai enggak apa-apa. Ayo, Kimi. Ayo nak, Kimi. Ayo. Kesia. Ayo. Semua liturginya. Ayo. Ayo nak ya. Ayo. Cuat. Ompret. Ayo nak. Pada mulanya. Sini. Pada mulanya. Jangan liturgi lah. Ayo. Pada mulanya. Sama Tuhan. Pada bulannya ya. Ayo Kesia. Ayo siapa lagi? Moti. Ayo nak. Sana yang besar. Jadi udah ini aja. Marilah. Sini pada mulanya. Kita dengarkan liturgi dari anak-anak kita. Mulai dari Engel Situmorang. Pada mulanya. Ayat 30. Bilang pada mulanya bilang kuat. Amin. Pada mulanya bilang amin. Ada mulanya? Yes. Amin. Bilang Indri. Bilang Indri. Ada pada mulanya, cepat pada mulanya. Iya, Bapak, pada mulanya. Cepat lah. Pada mulanya. Iya, pada menciptakan. Cepat nak. Apa yang kau bisa? Bilang lah, entah apa. Mundur. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke acara doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Engel Situmorang. Nanti juga perlu didoakan dalam doa keluarga Bapak Sanjung, dan saat ini Bapak Sanjung sedang OKP pada
sakit. Ya, sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita angkat satu pujian, kita bernyanyi dari lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Ada sukacita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami bisa merayakan di mana hari kelahiran Tuhan Yesus di tengah keluarga kami, Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus buat perayaan Natal ini Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi yang harum bagi Tuhan Yesus. Karena ini yang bisa kami perbuat untuk memuliakan Tuhan. Bapa yang baik, buat kami juga Natal ini Tuhan Yesus. Biarlah di tahun depannya kami percaya Tuhan Yesus supaya selalu memberikan jalan dan hati bagi orang-orang yang belum hadir di Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Tuhan Yesus di tahun yang depan Tuhan Yesus kami bisa bersama-sama untuk merayakan Natal di tahun depan Tuhan Yesus dan buat Natal ini Tuhan Yesus. Kau hadir bagi kami Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Kau hadir bagi kami dalam sejahtera mengada bagi kami Tuhan Yesus dan tidak kehidupan Tuhan Yesus buat keluarga kami Tuhan Yesus. Sejak keluarga kami Bapa, kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, kasih-Mu Tuhan Yesus selalu ada bagi keluarga kami Tuhan Yesus yang tak pernah kesudahan yang memiliki. Dan juga untuk kami berdoa juga untuk orang tua Tuhan Yesus, berkatilah orang tua dan anak-anak Tuhan Yesus. Biarlah pemeliharaan-Mu di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami selalu membawakan damai dimanapun kami berada, dan juga kesehatan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kesehatan Tuhan Yesus. Biarlah tubuh kami, jiwa roh kami Tuhan Yesus selalu sehat Bapa, agar apapun aktivitas kami Tuhan Yesus bisa kami lakukan dan bisa kami menikmati setiap ibadah yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Juga kami juga berdoa untuk usaha kami Tuhan
setiap kami Tuhan Yesus, agar kami bisa memuliakan nama-Mu melalui hal-hal kami Tuhan Yesus, yang percayakan semuanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan untuk yang belum mendapat pekerjaan Tuhan Yesus, biarlah Engkau membukakan pintu-pintu Tuhan Yesus. Setiap orang yang membutuhkan pekerjaan Tuhan Yesus, bahkan anak-anak yang di dalam studi Tuhan Yesus, Tuhan percayakan semuanya kepada-Mu Bapa. Biarlah mereka anak yang pintar, anak yang cerdas Tuhan Yesus, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya Bapa. Percayakan kepada-Mu semuanya kepada-Mu. Dan kami juga berdoa buat sakit penyakit Tuhan Yesus. Biarlah Bapa jauh daripada tubuh kami Tuhan Yesus, bahkan jiwa kami Tuhan Yesus, kami jauhkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jiwa roh kami Tuhan Yesus sehat di dalam sehat jasmani Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya kepada-Mu ya Bapa, dan biarlah Tuhan Yesus buat Bapak saja Tuhan Yesus yang bilang kami Tuhan Yesus, Bapak yang baik setiap dokter ya Bapak, kami serahkan semuanya kepada-Mu Bapak. Biarlah Engkau yang memberikan dokter yang terbaik ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap obat yang dikonsumsi menjadi kesehatan bagi ibunya Tuhan Yesus, agar kami bisa mendengarkan kabar sukacita ya Tuhan Yesus, sehat kembali Tuhan Yesus. Dan tidak lupa Bapa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus mengampuni Tuhan Yesus. Berkati presiden kami, wakil presiden kami Tuhan Yesus. Berkati juga gubernur kami dan wakil gubernur kami Tuhan Yesus. Dan tidak lupa Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat bencana alam yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Biarlah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, keuntungan ada bagi Tuhan Yesus. Kami percayakan doa kami kepada saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Biarlah penghiburan ada bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, semuanya mungkin terjadi Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, bila kami menggantang Engkau Tuhan Yesus, Engkau pilih kami Bapa untuk menggunakan mereka Tuhan Yesus, agar mereka di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan keluarga juga Tuhan Yesus. Berikan mereka kesabaran kepada Tuhan Yesus. Jangan nama Tuhan Yesus. Bapa yang tidak lupa Tuhan Yesus, buat setiap kami yang di sini Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan Yesus, selagi kami hadir di sini Tuhan Yesus. Biarlah kami Bapa di tengah-tengah kami ini Tuhan Yesus, Engkau hadir bagi kami Tuhan Yesus, melihat pribadi kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang membukakan segala apa yang kami pikirkan, apa yang telah mengalami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau membukakan segala jalan keluar Bapa. Kami serahkan segalanya kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan renungan Natal. Kita angkat lagu siang dari Jemaat nomor 91 ayat 1 dan 2, Putri Sion nyanyikan. So
kontaknya udah dibaca. Jangan. Oke, sebelum kita kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiamu yang menyertai kehidupan kami hingga sampai malam hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat tanpa kurang baik. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaanmu dari awal acara pertengahan hingga akhirnya nanti kalau tujuh acara datang ini baik nanti setelah acara ibadah kita juga akan kami akan belajar sharing dengarkan firman. Orasi kami satu persatu, persiapkan hati kami agar hati kami siap ditaburi oleh Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, shalom buat kita semua. Shalom. Oke, sebenarnya saya agak deg-degan juga ya, karena ada depan para senior. Tapi bukan bermaksud untuk ajarin, hanya ingin berbagi saja. Dan saya memang dibilang kakak, kalau kamu menyampaikan firman Tuhan ya, saya nggak bilang sedikit, tapi juga menyampaikan aja. Jadi belajar untuk bukti apa yang sudah dilakukan gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kakak bilang kemarin acara ini komunitasnya kalau buat acara gitu ya. Tapi sebenarnya apa namanya gitu. Jadi kakak sebenarnya bilang kemarin buat-buatkan aja namanya paling gereng kayak gitu kan. Tapi pas saya ketik kayak nggak pas gitu ya, kayak kurang pas. Lalu saya ganti lagi, saya buat lagi kayaknya bahagia ya. Karena saya lihat orang kakak ini selalu bahagia gitu ya, makan bahagia. Tapi saya pikir lagi kayaknya bahagia kurang pas. Karena kalau bahagia belum tentu sehat gitu ya. Akhirnya saya putuskan sehat ya. Karena kalau sehat itu udah tentu bahagia gitu ya. Jadi makanya saya buat itu benar-benar sehat gitu. Bukan karena kita yang sehat juga gitu. Oke, firman Tuhan. Tema kita saya ambil dari Filipi 2 ayat 15, tapi di poin B-nya. Filipi 2 ayat 15 di poin B-nya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, tentu kita semua mempunyai keinginan untuk bercahaya gitu. Apalagi kita bintang itu kan selalu di atas. Tentu keinginan kita sebagai manusia ingin selalu di atas, ingin selalu di atas perhatian orang gitu. Dan bintang itu kan juga selalu menjadi perhatian gitu, dan memberikan terang buat kita semua. Tetapi firman Tuhan berbicara kepada kita, dan saya ambil subtemanya bagaimana kita menjadi terang di tengah keluarga. Sama juga saya baca juga tema nasional kita bagaimana tentang keluarga, Allah mengamalkan tentang keluarga gitu. Berarti betapa pentingnya kita bercahaya di tengah keluarga gitu. Apalagi karena skup yang paling kecil itu adalah di tengah keluarga gitu. Jadi kalau kita sudah bisa bercahaya di tengah keluarga, artinya kita di sektor manapun pasti kita akan bisa berdampak. Nah, tentu apa yang harus kita lakukan ya? Untuk ingin bercahaya, ada hal yang harus kita lakukan dan tidak mudah kita dapatkan seperti itu. Mungkin adik-adik juga sekalian di sini, suatu saat kalian juga ingin bercahaya ya, seperti bintang. Mungkin ada cita-cita menjadi polisi atau tentara atau menjadi guru menjadi guru atau menjadi pengusaha, semua itu sangat kalian penting butuhkan. Tapi bukan hanya kecerdasan secara intelektual, kecerdasan di sekolah, tapi yang paling kalian butuhkan adalah juga namanya kecerdasan emosional. Artinya kalian bisa pintar, tapi kalau kalian tidak menguasai hati, karakternya kurang bagus, sikapnya kurang bagus, itu juga nanti kalian akan tidak bisa mulus perjalanannya. Tadi ada firman Tuhan, orang yang sabar katanya memiliki surah pahlawan. Itu salah satu karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak sekarang. Sekarang saya tidak melihat nggak dituruti orang tua langsung ngamuk. Nah, gitu ya. Itu contoh
karakter yang kurang bagus gitu ya. Itu harus bisa miliki itu karakternya sahabat itu. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, kita balik ke dalam berikutnya, apa yang perlu kita lakukan? Ternyata di ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak ternoda sebagai anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan, yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Nah, ternyata apa hal yang perlu kita lakukan supaya kita dapat percaya firman Tuhan? Hal yang sederhana, hal yang kecil, tapi mungkin sering kita lewatkan gitu. Tapi justru Tuhan mengingatkan kita untuk belajar dari hal yang kecil. Itu yang pertama, bagaimana kita diajarkan untuk tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, atau pengertian yang lain, bersungguh-sungguh itu mengeluh, gitu ya, atau bertengkar. Itu hal yang ditekankan firman Tuhan kepada kita untuk kita lakukan supaya kita dapat menjadi bercahaya seperti bintang-bintang. Artinya kalau kita sudah melakukan sikap tadi, kita mampu tidak bersungguh-sungguh, tidak mengeluh melakukan sesuatu di rumah, dikasih orang tua pekerjaan atau dikasih guru tugas, kita semangat mengerjakan, artinya kita akan mampu menjadi bercahaya suatu saat nanti. Kalau kita sudah mampu untuk tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan ketika kita melakukan sesuatu. Jadi itu namanya sikap atau karakter ya. Jadi sikap kita lah yang akan menentukan kita mampu bercahaya ke depannya. Jadi bukan orang lain, bukan orang tua atau bukan guru atau bukan kita, tulang kita bukan, tapi justru sikap kita sendiri lah yang membuat kita nanti suatu saat akan bercahaya seperti bintang-bintang. Jadi ini tentu perlu kalian perhatikan, kita perhatikan, saya juga koreksi diri saya untuk dapat memperhatikan hal-hal yang kecil, saja ya. Karena hasil itu akan datang kalau kita dapat selalu belajar untuk mengembangkan sikap hati kita ya. Oke, mungkin kita hasil dengan 10, tapi kalau sikap hati kita masih udah 4, sampai 5, misalnya kita harus berusaha untuk terus ke level 10. Jadi itu maksudnya sikap karakter yang sangat diperlukan. Jadi sikap dan karakter itu sangat diperlukan untuk menunjang bagaimana kita mampu seperti yang firman Tuhan tadi katakan bercahaya ya, seperti bintang-bintang. Nah, banyak firman Tuhan. Terakhir saya ambil dari kita belajar dari tokoh yang seorang tokoh yang sangat hebat di Alkitab tentang namanya Ratu Sheba dan Salomo. Nanti saya bacakan di 1 Raja-Raja 10 ayat 13 ya. Ayat yang 1, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak memujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak emas dan batu permata dan mahal-mahal. Setelah itu dia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya oleh ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa disembahkan di rumah Tuhan, maka tercenanglah ratu ini. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang mendengar di negeri ini tentang engkau dan tentang hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang benar. Jadi cerita tentang Ratu Sheba dan Salomo. Jadi ratu, nama juga ratu, tentunya pasti sangat kaya ya, sangat kaya. Tapi dia apa? Dia penasaran untuk melihat Salomo. Bagaimana Salomo ini? Kenapa dia sangat begitu mewah? Kenapa dia menjadi perbincangan? Ya? Akhirnya dia pergilah menjumpai Salomo. Dan perjalanan Negeri Sheba ini tidak seperti sekarang sudah ada angkutan darat, laut, udara. Tapi sekarang dia pas dulu berjalan. Saya lihat tadi saya baca di Google itu waktu yang ditempuh Ratu Sheba untuk berjalan dengan Salomo itu 7 jam, 7 tahun. Artinya kita bayangkan bagaimana niat Ratu Sheba ingin menjumpai Salomo. Nah ternyata apa yang Salomo ingin lihat? Jadi kalau kita lihat di ayat yang ke-5,
Oke, saya mulai dari yang keempat. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara melayani dan berpakaian, minuman dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Kita lihat bagaimana seorang ratu bisa tercengang melihat Ratu Salomo. Ternyata Ratu Seba yang buat tercengang bukan karena kekayaan Salomo. Mungkin kalau kita diundang orang yang kaya di kota Medan, kita bisa tercengang juga. Rumahnya mewah sekali, kita lihat mobilnya, kita lihat ramuan berobat di rumahnya, mungkin bisa tercengang. Tapi kalau justru Ratu Seba orang yang sangat kaya itu bisa tercengang. Tapi cuma Tuhan mengatakan, di sini saya baca justru Ratu Seba bisa tercengang kepada hal-hal yang kecil, hal yang kecil itu yang buat dia menjadi tercengang. Tadi dia itu berbicara ada cara duduk, cara melayani, cara berpakaian, ada 3 yang ditekankan. Tapi justru manusia hal yang kecil ini bisa membuat dia tercengang. Yang pertama kita belajar cara duduk. Saya juga belajar kenapa sangat penting cara duduk di atas firman Tuhan ini. Ternyata di dalam cara duduk itu yang diajarkan juga itu adalah sikap yang tertib. Kalau teman-teman adik-adik semua di sini kalau di sekolah kalau nggak tertib pasti dimarahin guru gitu ya, pasti dimarahin guru, pasti ditegur. Jadi betapa pentingnya cara duduk itu harus tertib gitu ya. Mau dimanapun nanti adik-adik usahakanlah tertib. Yang kedua cara duduk itu berbicara juga bagaimana kita sikap belajar mendengar. Artinya kalau kita sudah duduk di kelas atau kalau kita di ruangan atau kalau orang tua menasihati kita kan duduk belum bisa berdiri atau di depan kita. Artinya bagaimana kita siap belajar dan mendengar. Bagaimana sikap belajar dan mau mendengar itu sangat penting. Mungkin adik-adik di sini juga atau kita sudah lebih pintar gitu ya, atau sudah lebih bijak menggunakan handphone gitu. Mungkin kalau dinasihati itu mungkin melawan gitu ya. Udah nggak ngerti ke mama itu, udah apa yang ngerti gitu mungkin. Saya juga mau juga gitu. Tapi kita diajarkan bagaimana di sini Ratu Seba sudah tertarik ada cara duduk. Cara duduk itu bagaimana kita harus siap untuk mendengarkan nasihat, gitu ya. Siap untuk belajar hal-hal yang baru di sekolah, mau dimanapun itu kita harus siap. Kan tujuannya dari agar kita dapat percaya seperti yang ditampilkan. Yang kedua, cara melayani. Nah, kalau kita di ruang rumah makan, gitu, tentu kita lihat bagaimana cara pelayan itu melayani. Kan dia pasti sopan pada kita. Silahkan makan Pak, ada yang belum sampai, mau makan apa Pak, itu kan disampaikan. Gitu. Jadi cara pelayan melayani itu artinya dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita nggak boleh sembarangan. Jadi kan Ratu Seba tertarik di sini. Jadi cara pelayan melayani makanan. Artinya kalau pelayannya sembarangan, mungkin diletakkan nggak ramah, mungkin Ratu Seba tidak akan tertarik. Tapi ratu ini yang sangat kaya itu bisa tercengang. Kenapa? Karena melihat pelayanan yang sangat baik. Dia tidak sembarangan, teratur. Lalu yang kedua, cara melayani kita perlu belajar juga bagaimana mengetahui tugas, peran dan tanggung jawab usaha seperti itu. Kan pelayan kita di rumah makan itu semua ada tugasnya. Ada yang tugasnya memasak, ada tugasnya menulis menu, ada yang mengatur menu, ada yang bagian keuangan untuk membayar kita itu sangat diperlukan. Ternyata ada peran tugasnya masing-masing. Jadi kalau di rumah pasti semua kita di sini pasti ada peran tugasnya masing-masing. Ya. Oke, coba mau tanya dari si Putri, apa tugas di rumah? Apa tugas di rumah? Dikasih mama. Ngapain? Nyapu. Pak. Oke, jadi apa tugas? Siapa ada? Gak ada. Oke, mungkin di 2024 masih dikasih tugas sudah. Ya, siap. Oke, kalau kalian apa? Gak ada. Oke, jadi kan semua di sini pasti punya tugas dan peran masing-masing di rumah. Jadi kalian harus terbiasa itu mengerjakan terus di rumah, karena suatu saat kalian nggak selamanya dekat dengan orang tua, dengan mama, dengan bapak.
pergi merantau, kalian akan kos atau kalian tinggal di rumah keluarga, kalian akan terbiasa kan melakukan tugas yang di rumah itu di rumah keluarga atau di kos. Nanti kalau kalian berangkat sembarangan di rumah orang atau di rumah keluarga atau di kos nanti pasti nanti kalian juga akan orang nggak senang gitu ya. Orang kan nggak senang. Jadi itu hal yang penting dari kita belajar dari mana cara pelayanan melayani. Dan cara pelayanan melayani ini kita belajar lagi bagaimana kita menjaga tata krama. Itu tata krama sangat penting. Itu kalau kita lihat pelayanan itu pasti sangat sopan. Ada tata krama di sana. Oke Pak, silakan gimana? Nah, itu kita belajar dari situ penting untuk apa? Untuk menjaga tata krama. Sama untuk nanti bicara kepada orang yang lebih tua harus lebih sopan gitu ya. Oke mau kemana, atau mau kemana, Pak, mau kemana Mak, gitu ya. Itu sangat penting, itu namanya sopan santun atau tata krama. Jadi itu harus sangat kalian miliki. Gitu. Yang ketiga kita belajar bagaimana cara berpakaian. Dan waktu saya tertarik bagaimana cara berpakaian. Itu artinya keseriusan kita dalam pelayanan. Cara berpakaian ini pasti kita serius mempersiapkan. Oke, kayak orang kakak-kakak di sini kan berpakaian kan serius menyiapkan. Ya. Butuh 2 bulan lebih mungkin ya, untuk mempersiapkan. Gitu. Jadi itu kan maksudnya serius mempersiapkan. Jadi dalam hal ini Ratu Sheba tertarik melihat cara pelayanannya dalam apa? Cara berpakaian. Jadi cara berpakaian itu bisa diartikan sebagai keseriusan kita dalam mengerjakan sesuatu. Jadi dalam belajar, dalam bekerja kita juga harus serius, gitu. Harus serius, jangan asal selesai atau asal beres gitu. Jadi perlu kita mengerjakan sesuatu dengan serius. Artinya apa? Supaya nanti itu kita untuk nantinya kita dapat cahaya dari seperti itu. Jadi tadi sikap-sikap yang tadi ditunjukkan oleh Ratu Sheba yang dia bisa tercerah itu kan pasti diajarkan oleh Salomo dari kepada pelayan-pelayan. Itu mungkin sehari tidak cukup atau 1 tahun tidak cukup, tapi bertahun-tahun diajarkan itu. Akhirnya menjadi gaya hidup, sikap yang karakter yang menjadi gaya hidup bagi pelayan-pelayannya. Jadi mungkin ini masih banyak perjalanan kita mungkin pasti untuk belajar dari hal-hal kecil ini dan kita akan dengarkan bagaimana kita hal-hal kecil ini untuk selalu jangan lupa atau tersandung di dalam hal yang kecil ini. Oke, yang terakhir yang kedua karena saya itu di ayat 1. Ketika Ratu Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia dan mengujinya dengan ketat itu. Nah artinya, dulu kan belum seperti zaman sekarang, belum ada TikTok, belum ada Facebook, belum ada YouTube. Artinya, kenapa Ratu Sheba bisa mendengar kemegahan atau hal-hal yang luar biasa dari sikap-sikap yang dari Ratu Sheba? Padahal dulu kan belum ada alat komunikasi. Artinya apa? Artinya orang itu kan cerita dari mulut ke mulut diceritakan, mulut ke mulut diceritakan. Artinya sampai itu kepada Ratu Sheba. Nah artinya dari sini kita belajar sikap kita yang baik, karakter kita yang baik dari agama pasti akan diceritakan oleh orang-orang. Pasti akan diceritakan oleh orang. Kalau sikap kita juga tidak baik, pasti juga itu akan menjadi batu sanjungan atau diceritakan orang-orang. Artinya perlu kita menjaga hal-hal yang tadi, hal-hal yang baik tadi itu apa? Untuk kita menjadi dapat percaya kepada seperti Ratu Sheba dapat menjadi terpimpin oleh pelayan-pelayan yang sangat luar biasa tadi. Sama nanti mungkin suatu saat orang-orang kakak yang jualan mungkin akan orang-orang akan cerita gitu. Oke, kalau buku ini aja visi supaya ibu ini gitu, supaya orangnya baik, ramah, gitu ya, dagangannya murah, gitu ya. Atau kalau ditawar tidak marah, mungkin seperti itu. Orang akan cerita dari mulut ke mulut, gitu ya. Karena apa? Karena sikap kita, karakter kita juga sudah menunjukkan sikap karakter yang baik. Jadi itu yang perlu kita tanamkan dari sekarang. Jadi itu hal-hal yang kecil ini saya rasa jangan kita lupakan. Tentu kita kadang tersentuh di hal-hal yang kecil, tapi justru hal yang kecil bisa akan membawa kita suatu saat menjadi besar. Jadi itu kita mulai dari mana? Itu dari keluarga. Artinya kita tidak bisa mulai itu dari langsung ke masyarakat. Kalau dari keluarga kita juga belum lolos atau belum lulus. Jadi itu aja untuk pesan singkat kali ini supaya nanti kedepannya kita mampu bercahaya.
bercahaya seperti bintang-bintang seperti tema kita, artinya kita harus melihara sikap dan karakter yang baik yang luar biasa dimiliki oleh dari pelayan-pelayan terus. Mungkin itu aja dengan firman Tuhan. Mungkin kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setianya yang luar biasa dalam kehidupan kami yang kita sampai malam hari ini. Kiranya kami juga Tuhan dapat belajar dari tentang antara usia dan Allah. Artinya kami belajar tentang hal-hal yang kecil yang sederhana yang mungkin sering kami lewatkan, tapi itu menjadi hal yang pokok yang bisa membuat kami akan bercahaya ke depannya. Dan kami juga meminta Tuhan tidak lupa mampu menerapkan sikap-sikap yang sederhana yang kami mulai dari di tengah-tengah keluarga sampai nanti kami bisa terdapat di sekolah, di tempat kami bekerja, sampai di lingkungan masyarakat kami bisa berdampak. Kami hanya memohon pertolongan dari Tuhan karena Tuhan mengingatkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami lanjutkan rangkaian acara kami. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita melewat yang kita terima melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Amin. Kita lanjutkan acara kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sudah selesai. Siap-siap ada. Kita bernyanyi dari lagu pujian Islam atau Kebubuhan Tuhan. Catatan 14 dari berikan hadirnya pengharapan. Pengharapan bagi dunia hanya datang dari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah yang hadir di neraka setiap yang hati, yang dalam kegelapan, putus asa dan tersesat. Pandanglah dan terimalah terang pengharapan dari Allah
yang membawa damai sejahtera. Berharaplah pada Tuhan untuk dapat lepas dari dosa, untuk memperbaharui dunia. Berharaplah hanya pada Dia. Jangan berharap pada kebaikan manusia untuk membangun relasi yang harmonis dan mengamankan diri. Ada tercipta relasi yang benar antara manusia dengan dirinya dan antara manusia. Janganlah padamkan terang lilin yang sudah dinyalakan Tuhan di relung hatimu. Nyalakan terus lilin itu agar langkahmu tetap terang menerangi dunia yang kehilangan harapan. Lilin itu masih berarti jika ia menyala, jangan tertutup oleh keangkuhan kita. Tuhan sudah memberikan pengharapan bagi dunia. Berikanlah pengharapan tersebut kepada siapapun yang kamu temui, supaya dunia juga berpengharapan. Tuhan memberikan berkat-Nya pada saudara, maka arahkanlah hati kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadi manusia karena kehendak Allah Bapa, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara hamba yang ada Bapa, pedagang sehati edisi Tuhan, mereka bersatu hati untuk mengadakan Natal pada malam hari ini. Semuanya di atas berkat dan kasih karunia Bapa. Kiranya kami dapat melewati tahun 2025 ini sampai tahun 2026. Di tahun 2020 biarlah semua yang mereka harapkan berdasarkan cinta dan kasih-Mu semuanya akan terkabul. Kesehatan mereka, keuangan mereka, kepintaran anak-anak mereka, apa yang baik. Kami juga berdoa bagi adik kami, Bapak Sanjung Sitanggal yang lagi sakit saat ini. Tuhan, jamalah tubuhnya Bapak Sanjung Sitanggal. Biarlah darah Yesus yang menyembuhkan tubuh Bapak Sanjung Sitanggal. Apapun penyakit di dalam tubuhnya, Engkau berkata itu lebar. Tapi hamba percaya apapun penyakit di dalam tubuhnya, Engkau akan menyembuhkannya Bapak. Sebab darah Yesus yang kami andalkan di dalam tubuh kami masing-masing. Sebab kami bersekutu dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, supaya Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami sepanjang masa. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Apapun masalahnya mereka, Tuhan Engkau tahu. Biarlah semuanya Tuhan Yesus yang hadir ini Kau berkati, semuanya Kau berkati. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Ampunkan segala dosa kami supaya layak kami menerima kasih dan berkat-Mu. Dalam nama kami bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. mari kita terima berkat damai dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Allah yang kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok sampai Maranatha datang. Haleluya, haleluya, amin. 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 Shalom bagi kita semua. Karena jabatan langsung dipimpin oleh doa
biar nanti salaman. Oh salaman dulu, oh salaman. Langsung makan. Langsung makan. Selamat hari Natal, selamat